Halo teman-teman, balik lagi di Fish to Fish sama saya Chef Ari Gali. Hari ini tamunya spesial, pokoknya setiap hari spesial tamunya. Karena mereka ini adalah orang-orang pakar-pakar yang mengerti tentang kelautan dan perikanan. Saya ditemani oleh Bu Rina, Kepala BKIPM. Ya, terima kasih Chef Ari. Saya Rina, Kepala BKIPM KKP. BKIPM itu Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Jadi yang menjaga mutu-mutu ikan ada sebagian tugas kami. Ibu Rina ini masakannya luar biasa. Jadi saya akan nanya-nanya karena asli orang Padang, jadi orang Minang. Iya. Kalau untuk masakan ini beliau sudah tahu karena ini pangek ya Bu ya? Pangek. Pangek, jadi biasanya tidak menggunakan tuna untuk pangek ya Bu ya? Biasanya ikan apa Bu? Biasanya bisa ikan kakap, Ikan gitu kakap. ya, ikan-ikan karang biasanya. Oh gitu. Nah sekarang kita pakai tuna Bu, karena Iya. spesial, ya kan? Oke, tuna ini bagus juga, omega 3-nya tinggi Ya. dan sudah waktunya kita juga menikmati tuna gitu ya. Tuh. Saya nggak pinter-pinter amat masak Pak, biasa masak di rumah aja gitu, tapi mudah-mudahan enak lah. Oke Bu, Ya. kita bagi tugas boleh ya? Boleh? Nah, jadi Ibu boleh haluskan bumbu halus. Ya. Di sini sudah saya siapkan, ada bawang putih, bawang merah, cabai seperti biasa. Baik. Oke, di sini saya ingin mempensir tuna. Baik. Ini biasanya saya tidak pakai begini Pak, begini. Oh iya harus. jadi- Tapi kalau di sini begini lama Bu, Nggak kasihan selesai teman-teman. Ini saya agak bingung sedikit karantina ikan Bu. Iya. Ini maksud karantina ikan hasil tangkapan dari nelayan biasanya diapain lagi? Ada satu proses yang harus dilalui untuk Ya. sebuah produk perikanan kalau dia akan dikirim atau dilalu lintaskan begitu ya. Oh iya. Nah, kita bertanggung jawab untuk menjaga bahwa produk-produk itu kalau mau dikirim atau mau dilalu lintaskan, Ya. itu harus sesuai dengan standar yang harus dipenuhi untuk suatu ikan yang bermutu baik begitu. Oh. Jadi kami mengecek itu kalau ikan-ikan yang mau dikirim kita cek apakah bebas dari penyakit, Oh, apakah I mutunya see. bagus Iya, begitu. iya. Kalau tidak, langsung kita drop karena Iya. karantina ini bagian dari CIQ. Ya. CIQ itu di aturan internasional itu wajib ada di setiap exit entry point. Oh, I see. Jadi kantor kami Nice, ini ya. ada di 47 kota di Indonesia. Oh, berarti Ada sudah di banyak semua. ya Bu ya? Ya, Sudah- ada di semua provinsi. Mm-mm. Dan kalau kita mau lihat wilayah kerjanya, ada di 270 kabupaten kota, Pak. Wow, banyak sekali Bu. Iya, Banyak jadi banget itu sih. mudah-mudahan bisa menjamin bahwa produk Produk kita kita ya, ini produk bebas dari hama penyakit dan mutunya bisa dijamin. Itu semua jenis ya Bu ya? Semua Untuk jenis. Semua jenis seafood Iya. lah ya? Iya, ini kunyit saya masukkan sini ya. Boleh dong Ibu, kunyit, masukkan semua ke Ini situ. belum disangrai nih. Itu nanti saya sangrai. Baik. Saya mau pensir ikan tuna ini Bu. Jadi ikan tuna ini jangan masuk ke dalam kuahnya langsung, takutnya nanti gampang break. Ya, Jadi saya maunya di pensir. Oke. Setiap sisi saya pensir seperti itu supaya crispy Bu, Iya, betul. garing. Pas masuk ke dalam liquid airnya nanti tidak langsung hancur. iya. Bagusnya juga kalau ikan ini minyaknya harus santannya harus mateng supaya dia Betul. nggak terlalu rusak lama gitu Iya, ya di betul, dalam. benar. Saya keprek sedikit ya Bu. Iya. Kenapa harus disangrai Bu ya? Biasanya supaya semakin harum begitu Nice. ya. Tuh, betul sekali. Jadi kalau kemiri ini lebih enak disangrai terlebih dahulu. Wanginya wangi kacang nanti Bu Betul. ya. Habis itu minyaknya keluar dia dengan panas yang ada di sini nanti. Untuk pangek ini yang paling penting adalah harus ada asam kandis Asam kandis, dan juga daun kunyit. daun kunyit dan Sama apa lagi? daun ruku-ruku. 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 Jenisnya kayak apa dia Bu ya? Dia mirip-mirip seraung tapi lebih tajam aromanya. Biasa untuk makanan ikan atau daging? Semua masakan pange kita pakai ruku-ruku terutama Oke. ikan. Ini udah jadi nih Bu, sudah saya Iya. sangrai sedikit, aroma sudah keluar. Boleh Iya. saya masukin sebentar Boleh, ya? Pak. Kita potong jadi berapa Bu? 2 ya biar cantik. Oke, panjang-panjang ya. Ya. Untuk standarisasi di karantina seperti apa Bu? Ikan masuk ke dalam karantina itu apa yang harus dicek, harus Iya.
Kontrol. Jadi Bagaimana, ada dua sisi yang berbeda ya. Satu ikan yang akan keluar dari Indonesia, Iya. dan satu ikan yang akan masuk ke Indonesia. Iya. Nah, kalau yang akan keluar ke Indonesia, kita Ya. harus mengikuti standar untuk kualitas dari ikan Indonesia yang ada di SNI serta permintaan negara mitra. Jadi misalnya negara tertentu menginginkan ikannya tidak boleh ada apa begitu ya. Iya, Nah, benar. sementara yang mau masuk ke Indonesia yang dari luar negeri kita periksa juga gitu. Oh, Tidak boleh oke. dia masuk mengandung zat-zat yang tidak atau organisme atau kualitas yang tidak baik untuk masyarakat di Indonesia. Tapi itu biasa terjadi nggak, Bu? Masih terjadi nggak kayak gitu, Bu? Yang bahannya, zatnya nggak seharusnya masuk? Tapi... Kadang-kadang ada, tapi bandel ya, Bu? sejauh ini semakin menurun ya. Oke, oke. Dengan semakin sadarnya tentang mutu, maka kita juga memberikan informasi yang cukup. Ini kayaknya udah harum ya. Enak ya, Bu ya? Iya. Beda, Bu, kalau yang masak asli orang Bukit Tinggi. Walaupun pakai masker. Ini Ya. boleh masuk? Boleh. Oke. Daun salam ya, Bu? Daun salam boleh. Apa lagi, Bu? Saya sebetulnya sudah berharap ada daun kunyit. siap. Iya. Ya, Biar sudah harum. Wanginya. Sudah boleh dimasukin santan, Chef. Siap. Sudah Kalau kering, masak sudah itu kering. harus ikutin head chef-nya. Ini sekarang Iya. saya lagi sama head chef-nya ini. Alhamdulillah, waduh enak banget ini. Biasanya Tambah air Pak, nggak, Bu? Tambah Tambah air, air? Pak, tambah air. Oke, siap. Kalau di rumah, maksudnya Ya. kalau tradisional, saya masukin santannya itu santan kental dulu gitu, karena kan meres kelapa ya. Jadi kalau santan kental, perasan pertama ya? Perasan pertama. Perasan pertama kita ambil sebanyak mungkin 500 ml kali, Bu ya? Biasanya 500 ml 500 ya. ml, terus kita panaskan dengan api sedang ya, Bu ya? Iya. Oke, apalagi, Bu, yang bisa saya masukin? Asam, Asam kandis, iya. Oke, setengahnya aja ya, Bu ya? Iya. Ini namanya kan pange, masin, bagus jadi banget. harus agak asin-asin, asam-asam dikit gitu. Oke, jadi saya mengerti sekarang kenapa neneknya Ibu Rina kalau memasak pangek ini, bumbunya sama dia disaring lagi. Diambil lagi sekristal mungkin, maksudnya sebening mungkin. Jadi dia teksturnya bagus nanti warnanya, fine Ya, dining yang saya betul. maksud itu. Pange ini kan masakan dari zaman dahulu ya. Betul. Jadi memang ini nenek-nenek moyang kita ini bukan main lah kalau untuk urusan makanan. Saya setuju. Kalau saya berbicara dengan sejarah makanan panjang jadinya nanti. Iya. Ini kalau Oke, saya masukin boleh apa boleh. nanti? Kalau mau cantik lagi biasanya saya masukkan cabai rawit yang hijau, nggak digiling, jadi ada bongkahan, ya? bongkahan. Kalau Oke. yang suka pedas, Sekarang boleh mateng, bisa boleh masuk ke ini. seasoning dulu kali, Bu ya? Iya. Garam dan lada. Iya, gula. garam dulu. Karena gula ini adalah pengganti penyedap. Ya, dia teksturnya manis dan gurih. Terakhir kalau tercampur dengan garam dan lada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif Ya. untuk makan ketupat. Betul, Karena kan ada kuahnya, jadi betul. tidak harus apa ya? Rendang, dagingnya, Bu ya, eh, opor ayam, nggak harus. harus. Jadi Ini sebenarnya juga menu bisa. ikan bisa banget dijadiin menu hidangan di Lebaran yang spesial. Betul. Bu, kemangi mau masuk Boleh. nggak untuk wangi-wangian di dalam? Ambil supaya wangi-wangi aja. Iya. Jadi di dalam aroma kuahnya itu ada aromanya banyak sekali. Ada daun kunyit, kemangi juga, Ada dan kemangi. roku-roku ya. Ruku-ruku. Ada daun ruku-ruku seharusnya. Dari teksturnya atau dari warnanya Iya. sudah kelihatan ya, Bu ya. Kalau masaknya dibuat Jadi dengan benar. sebetulnya masak ikan itu mudah Betul. dan enak, Setuju saya. kemudian dia sehat, bergizi, Betul. dan ikan itu mudah didapat. Segala Benar. jenis ikan, dan saya kira setiap lokasi punya potensi ikan yang berbeda. Betul, Jadi betul. kita bisa dengan mudah memasaknya untuk variasi makanan. Mungkin kalau untuk di ibu kota memasak makanan-makanan ikan tuh membosankan karena kalau nggak digoreng ya dikasih Iya, kuah. betul. Tapi lebih banyak digoreng karena simpel kali, Bu ya. Sebenarnya ikan nggak harus digoreng, Boleh, bisa Mas. direbus Boleh masuk ya, dan Chef? dipanggang. Boleh? Boleh, Bu. Oh, udah mendidih. Iya. Saya udah lihat tuh Iya. letupannya. Ibu sudah ready? Sudah ready. Oke. Alhamdulillah. Piring tadi Selesai. sudah siap. Iya. Bu, simsalabim, request dari Ibu saya siapkan. Baik. Nah. Iya. Ini makanan memang khas, otentik. Jadi tidak perlu dipercantik terlalu banyak ya, Bu ya. Iya. Karena ini memang sudah Udah otentiknya cantik. seperti ini gitu loh. Nah. ini Aduh, tinggal- harumnya. Aduh. Saya sudah siapkan daun kemangi yang begitu seger. Ya, Bu ya. Jadi Iya. benar-benar pas dimakan tekstur krius-kriusnya dapat. Nah, ini
Saya rasa, wah luar biasa Bu, ikannya Cukup udah ya? nonjol, ikan tunanya keluar. Dia menjadi superstarnya di sini Bu, ya. Iya. Saya ambil lah Bu ya. Iya. Maaf. Sudah jadi makanannya, Iya. tuna pangeknya. Tuna Terima pangek. kasih sudah ditemenin loh Ibu. Jadi masak ikan itu mudah, cepat, sehat, dan enak. Ayo makan ikan. Ikan tuna mengandung omega 3 yang tinggi. Omega 3 ini sangat baik untuk meningkatkan sensitivitas insulin sehingga baik untuk penderita diabetes, bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan juga baik untuk kecerdasan otak.